Presiden perusahaan bernilai ratusan miliar baru saja pulang ke rumah. Namun ia terkejut saat mendapati ada wanita asing masuk rumahnya. Ia langsung mundur dengan cepat. Namun detik berikutnya wajahnya penuh kebingungan. Ia yakin sudah memasukkan kata sandinya sendiri. Bagaimana mungkin masuk rumah yang salah? Ia pun segera menelepon ibunya. Ternyata ibu sang presiden dan ibu si gadis adalah sahabat baik. Mereka diam-diam sudah menguruskan surat nikah untuk anak-anak mereka. Gadis itu marah saat tahu dirinya sudah menikah. Ia ingin segera pindah dan berencana cerai otomatis setelah 2 tahun pisah rumah. Ibunya kehabisan akal. Akhirnya ia minta tolong pada ibu sang presiden. Ibu presiden langsung dapat ide. Ia menyewakan rumah pernikahan anaknya kepada si gadis. Dengan begitu mereka jadi tinggal serumah. Tak disangka presiden baru pulang dari luar negeri. Begitu masuk rumah langsung melihat ada wanita asing. Begitu tahu ia tidak salah rumah. Presiden kembali masuk dengan memasukkan kata sandi. Gadis itu terkejut saat tahu pria itu adalah pemilik rumah. Ia buru-buru menyuguhkan teh untuk menjamu. Ia baru mau meminta pria itu pindah. Tapi tak disangka pria itu malah mengusulkan untuk tinggal bersama. Presiden berpikir jika ada saksi tinggal bersama, maka 2 tahun kemudian bisa dibuktikan mereka sudah pisah rumah. Ia bahkan rela membayar 2 kali lipat uang sewa. Akhirnya mereka pun setuju karena sama-sama butuh. Tiba-tiba asistennya menelepon. Nyonya besar memintanya menyiapkan gaun untuk istrinya. Presiden dengan santai menyerahkan tugas itu ke tim desain perusahaan. Tak lama kemudian si gadis menerima pesan dari direktur desain. Ia diminta segera merancang 1 gaun malam. Diminta untuk menyerahkan rancangan awal malam ini juga. Gadis itu memelihara seekor tikus putih di rumah. Ia sengaja membawa tikus itu untuk menakuti presiden. Presiden ketakutan sampai tubuhnya gemetaran. Setelah itu ia merasa gadis ini mirip dengan istrinya. Sama-sama suka memelihara tikus. Dan ibunya bilang istrinya dibesarkan oleh ibu tunggal. Masa kecil gadis ini juga sama. Ia mulai curiga jangan-jangan gadis ini adalah istrinya yang sah. Untuk memastikan dugaannya, ia pun menelepon nomor yang diberikan ibunya untuk menghubungi istri. Tak disangka ponsel gadis itu langsung berdering. Presiden tertegun seketika. Tapi gadis itu keluar sambil membawa ponsel. Ternyata itu hanya pesanan makanan yang datang. Presiden baru sadar dirinya terlalu banyak berpikir. Keesokan harinya gadis itu baru sampai di kantor. Langsung dimarahi habis-habisan oleh direktur yang licik. Lalu supervisor datang membawa rancangan awal gadis itu kemarin. Sambil menyampaikan komentar dari presiden. Presiden menilai desain itu sama sekali tidak menunjukkan kemampuan. Ia menyarankan gadis itu lebih baik segera menikah saja. Gadis itu langsung merebut desainnya. Ia merasa desain itu jelas sangat sesuai tren masa kini. Direktur yang licik itu langsung kembali menyerangnya secara pribadi. Gadis itu pun marah besar. Ia memutuskan untuk langsung menemui presiden. Begitu keluar dari lift, ia malah bertemu pria yang tinggal serumah dengannya. Ia terkejut dan bertanya kenapa pria itu ada di sana. Presiden langsung bingung tak tahu harus jelaskan apa. Gadis itu mengira pria itu sedang melamar kerja. Ia bahkan menyarankan dengan antusias agar tidak bekerja di perusahaan itu. Presiden pun mengiyakan dan bilang perusahaan itu memang parah. Katanya beda dengan dia yang bisa merencanakan masa depan karyawan. Tanpa ia sadari gadis di depannya adalah korban dari rencana hidup yang ia buat. Gadis itu langsung tertarik. Ia kira pria itu adalah ahli desain. Lalu ia memberikan rancangan yang tadi habis dimarahi untuk dilihat. Ia bahkan memaki presiden yang tak paham desain tapi sok memberi arahan. Tak disangka presiden melihat desain itu langsung terkejut.